Salam rahayu buat sahabat semua dimanapun Anda berada. Semoga Gusti Yang Maha Agung selalu memberikan berkah kesehatan, kebahagiaan, serta kedamaian bagi kita semua, bagi titah ciptaannya yang paling dikasih serta dimuliakan. Sudah sepantasnya kita mengucapkan puji syukur atas anugerah yang telah diberikan tanpa batas. Kalau bicara mengenai sebuah tokoh bernama Sabda Palon dan Noyo Genggong, kalau bicara mengenai sebuah tokoh bernama Sabda Palon dan Noyo Genggong, tentu tidak terlepas dari kehidupan era kejayaan Majapahit. Walaupun sebenarnya Sabda Palon telah lama dan jauh sebelum era Majapahit telah berkiprah menjadi pengayom raja-raja sebelum Majapahit dengan perwujudan yang berbeda. Namun sosok yang sama, karena satu sosok Sabda Palon punya banyak nama sebutan dan bisa berubah wujud atau berubah sosok. Menurut yang tertulis dalam buku yang berjudul Sabda Palon Noyo Genggong dan Serat Darmo Gandul, Sabda Palon pernah mengatakan bahwa dirinya tiada lain yaitu Dewa Semar atau Sang Hyang Manemoyo, dan Noyo Genggong sendiri merupakan perwujudan dari Dewa Narodo atau Dewa Narada. Dan saat ini banyak dari kalangan masyarakat umum, bahkan kalangan spiritualis, membahas tentang cerita Sabda Palon Nagih Janji, sehingga menimbulkan banyak pro dan kontra tentang pernyataan Nagih Janji ini. Banyak yang bertanya-tanya apa sebenarnya yang akan dilakukan dan ditagih Sabda Palon, karena masing-masing kalangan punya sudut pandang yang berbeda-beda. Kalau kita kembali pada sumber aslinya, yaitu buku Sabda Palon Noyo Genggong dan Serat Darmo Gandul, dalam buku tersebut dikisahkan setelah di penghujung runtuhnya kerajaan Majapahit, Raja Brawijaya V, Sabda Palon akan pergi dan berpisah dengan Prabu Brawijaya V. Dan beliau berjanji akan kembali lagi setelah 500 tahun kemudian, kembali bersama tokoh calon pemimpin Nusantara yang baru dan akan menyebarkan agama budi pekerti yang luhur di tanah Jawa khususnya dan di seluruh Nusantara sebagai wilayah kekuasaan pemimpin Sang Ratu Adil. Ini masih disebut sebagai Sang Satrio Piningit, manusia pilihan Tuhan. Sehingga kalau menurut saya pribadi, bukan Sabda Palon Nagih Janji, akan lebih tepatnya Sabda Palon menggenapi janjinya, janji untuk datang kembali setelah 500 tahun pergi dari bumi Nusantara, pergi meninggalkan tanah Jawa sebagai tanah kahyangan kedua bagi para dewa, selain berjanji akan datang kembali untuk menjadi pamomong para raja di Nusantara ini, untuk mengembalikan kejayaan Nusantara. Sabda Palon juga mengucapkan janji bahwa akan membuat guncang dunia dengan meletusnya Gunung Merapi yang mengalirkan lahar membusuk ke arah barat dan selatan. Ini seperti yang tertuang dalam buku Sabda Palon Noyo Genggong dan Serat Darmo Gandul, ditulis dalam bentuk tembang Mojopat Pupu Sinom. Kalau memang benar apa yang tertulis dalam buku Sabda Palon Noyo Genggong dan Serat Darmo Gandul, beliau akan kembali setelah 500 tahun dari kepergiannya tersebut, kan era Majapahit pada abad ke-15, sedangkan saat ini sudah abad ke-20. 500 tahun sudah berlalu saat kepergian Sabda Palon, dan sudah saatnya menggenapi janjinya untuk
datang kembali menjadi pamomong pemimpin Nusantara ini yang dipilih oleh Tuhan. Dan Sabda Palon sebagai pamomongnya, ditambah lagi barisan para leluhur Nusantara yang berbaris di belakangnya untuk mendukung kepemimpinan manusia pilihan Tuhan tersebut. Berkaitan dengan cerita Sabda Palon, ada yang menghubung-hubungkan dengan tokoh-tokoh Wali Songo, salah satunya antara lain Raden Maulana Mansur atau Aryo Tejo ketiga, yang dikenal dengan sebutan Syekh Subakir, yaitu mengenai penumbalan tanah Jawa. Saat babat berkembangnya agama Islam di tanah Jawa, Syekh Subakir memang sangat populer di kalangan masyarakat Jawa khususnya karena memiliki keahlian dan ilmu khusus tumbal. Arti tumbal di sini bukan berarti korban, tidak seperti tumbal dalam pesugihan yang memakan korban untuk jadikan budak penyedia jasa pesugihan. Tumbal Syekh Subakir yang dimaksud adalah menanam sebuah benda pada suatu tempat yang dibacakan mantra-mantra khusus untuk menetralisir tempat-tempat angker, tempat-tempat yang banyak dihuni makhluk-makhluk gaib jahat yang suka mengganggu manusia. Syekh Subakir meskipun bukan orang Jawa asli, tapi metode yang digunakan untuk sarana penumbalan ini, mantra dan perlengkapan ritual, merupakan gabungan dari ilmu Jawa dan Islam, sehingga banyak santrinya dan kalangan spiritualis kejawen saat itu banyak yang belajar keilmuan tumbal Syekh Subakir. Ilmu tumbal Syekh Subakir dikenal sangat ampuh dan ditakuti oleh golongan gaib-gaib jahat, pengganggu manusia atau penunggu suatu tempat yang dikenal angker. Perlengkapan yang digunakan untuk ubur rampe penumbalan atau tumbal Syekh Subakir biasanya terdiri dari batang pohon otok, hijau dan sebagainya. Kemudian ditaruh wadah takir daun pisang sebanyak 4 atau 5 biji. Setelah dibacakan doa dan mantranya, kemudian ditanam di tempat yang dinetralisir tersebut. Hingga saat ini ilmu tumbal Syekh Subakir masih ada sebagian kecil spiritualis yang menggunakannya, atau pesantren demi perkembangan agama Islam saat itu. Tanpa peranan Syekh Subakir, perjalanan perkembangan agama Islam akan terhambat karena banyaknya tempat-tempat angker di tanah Jawa, sehingga bisa banyak memakan korban manusia dalam usahanya membangun pondok-pondok pesantren baru. Sehingga menurut pemahaman saya pribadi, antara Syekh Subakir dan Sabda Palon tidak ada hubungannya sama sekali, karena tidak ada sangkut pautnya dengan keberadaan Sabda Palon dan tumbal Syekh Subakir. Tumbal Syekh Subakir hanya sebatas menetralisir tempat-tempat yang dianggap angker oleh masyarakat, dan keberadaan Syekh Subakir di bumi Nusantara khususnya di Pulau Jawa, beliau hanya menangani dan mendalami hal-hal spiritual, tidak ikut berkiprah dalam dunia politik, kenegaraan dan kekuasaan. Karena saat ini banyak cerita yang menghubungkan Sabda Palon dan Syekh Subakir seperti musuh besar, tapi sebenarnya tidaklah semuanya benar. Alangkah baiknya kita ambil sisi positifnya, dan Syekh Subakir merupakan sosok yang banyak berjasa bagi Nusantara ini untuk menciptakan ketentraman dan kenyamanan dalam kehidupan masyarakat. Begitu juga sosok Sabda Palon yang konon sebagai sosok pemomong dan pengayom, selalu mengajarkan tentang budi pekerti yang luhur, supaya manusia penduduk Nusantara selalu menjaga akhlak yang baik, jauh dari kejahatan dan keangkaran murkaan, sehingga tercipta masyarakat yang harmoni, hidup tentram, damai sejahtera, hidup dalam kemakmuran serta keadilan yang sebenarnya, sehingga tercipta suasana kehidupan yang diharapkan. Lemah ripah loh jinawi, subur kang sarwati nandur, murah kang sarwati nuku. Itulah pepatah Jawa atau kiasan untuk penggambaran kehidupan yang didambakan rakyat bumi Nusantara ini.
untuk selalu memegang teguh adat dan budaya asli Nusantara ini. Adat dan budaya asli Jawa sebagai pusat peradaban dan pemerintahan negara bukanlah suatu hal yang mustahil untuk diwujudkan apabila Tuhan menghendaki, serta dukungan penuh dari para leluhur Nusantara dan doa-doa tulus dari kita semua untuk kebangkitan bumi Nusantara ini. Terima kasih dan salam Rahayu, Rahayu, Rahayu. Sagung Dumadi.